Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Syama akan menjelaskan tentang sistem saraf otonom. Saraf otonom bekerja di luar kesadaran kita, terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik ini dikenal juga dengan tor kolumbar dan parasimpatik terkenal dengan sakral. Ini berdasarkan posisi dari saraf simpatik dan parasimpatetik. Jika saraf simpatik ini berada pada torasik dan lumbar, ya T1 sampai dengan L2 dan atau L3 di spinal cord, sedangkan parasimpatetik ini ada di brainstem di batang otak, ya, karena nervus 3, 7, 9 dan 10, dan di sacral spinal cord di posisi S2, S3 dan S4. Kita lihat posisinya. Ini saraf simpatik, ya. Posisi dari saraf simpatik ini tadi ada di T1, ya, T1 sampai dengan L3 di sini. Ini posisi dari saraf simpatik. Sedangkan saraf simpatetik ini ada di batang otak, ya, di posisi ini di sini. Sedangkan di sisi lain ada di bagian bawah, yaitu di bagian bawah di tulang ekor S2, S3, S4. Ya, S2, S3, S4. Ini posisi dari saraf simpatik dan saraf simpatetik. Ciri sistem saraf otonom yang pertama yaitu mensarafi sistem-sistem organ dalam. Contohnya seperti jantung, pencernaan, ya, ginjal, paru-paru, pernafasan dan sebagainya. Nah, sistem saraf otonom ini terhubung oleh serabut sel saraf ke sel lain yang terletak di sekelompok sel saraf atau disebut dengan ganglion otonom. Nah, serabut saraf dari ganglia terhubung dengan organ internal. Nah, jika pada ganglion untuk divisi simpatik ini terletak tepat di luar sumsum tulang belakang di kedua sisi. Sedangkan ganglion untuk parasimpatik ini terletak dekat atau di organ-organ yang terhubung dengannya. Kita lihat kembali lagi ke gambar yang awal. Ini saraf simpatik. Ganglion ini berada dekat dari tulang belakang. Kita lihat ini posisinya, ya. Ini ganglion untuk simpatik kanan dan kiri, dekat dengan tulang belakang. Ya, ini ada superior cervical ganglion, ya, ada medulla, ada inferior dan sebagainya. Jadi posisi dari ganglion ini dekat dengan tulang belakang di sini, ya. Oke. Sedangkan saraf simpatetik ini posisinya adalah dekat dengan organ. Ini ganglionnya, dekat dengan organ, ya, dekat dengan organ, atau bahkan dia ganglionnya ada pada organnya. Contohnya seperti yang ada pada jantung, ya, ini paru-paru atau hati dan seterusnya sampai ke bawah. Ini adalah posisi ganglion yang berada pada organ targetnya. Nah, kita lihat ini parasimpatetik dan simpatik di tubuh kita seperti yang tadi. Ini letaknya juga berbeda antara simpatik dan parasimpatetik. Dan juga ada fungsi yang berbeda antara simpatik dan parasimpatik. Apa bedanya? Stimulasi simpatik ini mempersiapkan tubuh untuk menghadapi situasi yang menegangkan. Jadi ada sesuatu yang menegangkan, ya. Ketika tubuh kita pada posisi tegang, maka
stimulus dari simpatik ini akan bekerja. Sedangkan kebalikannya, parasimpatik ini memiliki kecenderungan untuk memperlambat atau menghambat tadi dari simpatik tadi, kecuali pada pencernaan, penyerapan makanan, serta fungsi sistem genitourinaria. Kita lihat contohnya bagaimana cara kerja simpatik dan parasimpatik. Kembali lagi ke gambar yang awal. Ya. Jika pada simpatik siris pupil ini melebar. Ini berarti posisi dia dalam keadaan tegang, ya. Berarti melebar gelap. Berarti harus melebarkan pupilnya. Itu adalah saraf dari simpatik. Sedangkan parasimpatetiknya, maka pupilnya mulai berubah tadi, ya. Jadi fungsi dari kerja dari simpatik dan parasimpatik ini saling melengkapi, ya. Dan seterusnya untuk organ-organ yang lain. Nah, kita lihat pada proses mekanisme bagaimana simpatik dan parasimpatik bekerja. Kita lihat pada simpatik terlebih dahulu. Ini ada ACH, acetylcholine, ya, acetylcholine, dan ada reseptor di sini berbeda, ya, antara simpatik dan parasimpatik. Jika parasimpatik di sini adalah reseptornya adalah muscarinic reseptor, sedangkan pada simpatik ini adrenergic reseptor. Ini bedanya. Dan juga dilihat dari di akhir ganglion, ya, postganglion neuron, ini ada epinefrin, ya. Sedangkan pada parasimpatik ini tetap acetylcholine. Ini perbedaannya. Jika kita lihat akan ada perbedaan antara simpatik dan parasimpatik. Ya. Dilihat dari spinal cord ini, simpatik, ya, menuju pada ganglion tadi, ya, ada acetylcholine sampai dia mencapai organ target. Sama juga gambar yang pertama dan yang kedua, ya, ini simpatik, sistem simpatik, ya, sistem saraf simpatik sama. Sedangkan gambar yang ketiga ini adalah gambar yang menunjukkan parasimpatik. Kita lihat posisi spinal cord dengan ganglion itu sangat jauh. Dan kita lihat juga di situ di sini ada acetylcholine, sedangkan menuju organ juga di sini tetap acetylcholine. Ini perbedaan dari cara kerja simpatik dan parasimpatik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.